Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihan Mitia, NIM 211938. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran tentang akidah akhlak kelas 8 tentang adab bersosial media. Pada materi hari ini tentang adab bersosial media, kita harus mempelajari tentang tujuan dari adab bersosial media. Yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian dari adab bersosial media. Yang kedua, kita harus mengetahui jenis-jenis sosial media. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif dari adab bersosial media. Yang terakhir, kita memahami tentang bagaimana adab bersosial media. Tahukah kamu apa itu media sosial? Nah, media sosial itu adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berbagi, menciptakan, menukar pikiran dan gagasan satu dengan yang lainnya dalam dunia virtual. Media sosial memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah collaborative project, blogs, content communities, social networking site, virtual games world, virtual social world. Dalam menggunakan sosial media, kita akan mempunyai dampak positif. Di antaranya, kita dapat mempromosikan, menjual produk kita di sosial media. Contohnya, kita menjual produk di Instagram kita. Yang kedua itu, kita mempunyai teman. Bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga mempunyai teman di luar Indonesia. Yang ketiga itu, kita dapat mengembangkan keterampilan kita. Contohnya, keterampilan kita dalam bermain gitar. Kita bisa belajar di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Dampak negatif dari sosial media diantaranya yaitu kecanduan pornografi, yang mana peserta didik itu lebih menggunakan ke arah negatif. Yang kedua itu berkurangnya waktu dengan keluarga, yang mana peserta didik yang bermain sosial media, mereka melupakan waktu dengan keluarganya. Yang ketiga itu mereka yang kecanduan bermain TikTok, YouTube, dan Instagram, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif media sosial. Apakah Anda punya media sosial? Apa Anda tahu dampaknya? Oke, kita bahas dulu dampak positif media sosial. 1. Mencari informasi semakin mudah. 2. Sebagai media berbisnis dari rumah. 3. Menambah teman. 4. Mempermudah silaturahmi jarak jauh. Selanjutnya, kita akan bahas dampak negatif media sosial. 1. Banyak berita tersebar yang belum tentu benar. Yang kedua, menghabiskan waktu. Yang ketiga, sering terjadi bullying atau kejahatan siber lainnya. Yang keempat, kecanduan media sosial. Sekian materi dampak positif dan negatif media sosial. Semoga kita bisa lebih bijaksana dalam bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Etika bersosial media dalam pandangan Islam. Yang pertama, harus tabayun, check and recheck dalam surah Al-Hujarat ayat 6, yang mana disebutkan etika tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Berikut penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa rasa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu itu menyesal atas perbuatanmu. Surah Al-Hujarat ayat 6. 2. Menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur, didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta dan kebenarannya belum diketahui secara pasti. Dan ini terdapat pada surah Al-Hajj ayat 30. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu sebuah binatang ternak, kecuali yang diterangkan kepada kamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Surah Al-Hajj ayat 30. Yang ketiga yaitu haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial selain berdampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu, MUI mengeluarkan fatwa yakni mengenai hukum pedoman bermuamalah melalui sosial media terdapat dalam MUI nomor 24 tahun 2017. Selanjutnya yaitu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Nah, ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang kelima yaitu tidak dipergunakan untuk mengolok-ngolok orang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujarat ayat 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujarat ayat 11. Yang keenam ialah menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoaks. Bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 4. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Adab atau tata cara menggunakan media sosial. Yang pertama itu untuk belajar. Dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih happy fun. Maksudnya di sini kita belajar bukan hanya melalui sekolah atau buku yang ada di sekolah, tapi kita juga bisa belajar melalui internet seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Sebaiknya para pengguna situs jejaring sosial ini tidak harus berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut, namun lebih bijak kalau secara perlahan untuk mengurangi, yaitu dengan mengurangi jam bermain Facebook, Twitter, dan lain-lain. Untuk solusi yang kedua ini, kita harus pandai membagi waktu antara untuk belajar atau untuk bermain atau untuk mencari informasi melalui internet. Kita harus pandai-pandai, khususnya bagi generasi milenial. Yang ketiga, kita membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Contoh, kita membuat grup diskusi kelas di grup WA ataupun di Telegram. Gunanya untuk mempermudah kita dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang keempat ialah berbagi informasi penting. Misalnya dengan memposting link, membuat status atau notes yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. Kita membuat link kayak blogger di internet berisi tentang informasi tertentu. Yang kelima yaitu menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Kita mempunyai hobi menulis, kita bisa menggunakan sosial media untuk mengembangkan kreativitas kita. Yang keenam itu memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, dan foto. Nah, selain sosial media untuk belajar, kita juga bisa menggunakan untuk menyimpan segala hal, termasuk video, foto di Facebook, Instagram, YouTube, maupun aplikasi lainnya atau media sosial lainnya. Yang ketujuh itu implementasikan sosial media dengan baik dan benar.
Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Maksudnya di sini ialah sosial media ini menjadi tumpuan, menjadi sarana, menjadi perantara kita untuk mencari peluang agar kita dapat mengembangkan sarana yang lebih positif dan lebih produktif lagi, khususnya generasi milenial. Kita memanfaatkan media sosial ini untuk mengembangkan bakat kita, mengembangkan kreativitas kita, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu dengan yang lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta menukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Jenis-jenis media sosial ada 6, yaitu collaborative project, blog, content communities, social networking site, virtual games world, virtual social world. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dikit tentang dampak positif menggunakan media sosial. Yang pertama itu bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date dan manfaat hiburan lainnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, dari berbagai penjuru dunia. Dan belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Memperluas jaringan pertemanan, anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Tempat pertukaran data, media digunakan mencari informasi atau data, kemudahan memperoleh informasi, dan lain-lain. Nah, di sisi lain kita juga ada dampak negatif menggunakan sosial media, seperti kita kecanduan dalam menggunakan sosial media, berkurangnya perhatian kepada keluarga, tergantikannya kehidupan sosial, tersebarnya data yang tidak semestinya, membuat prestasi belajar semakin menurun, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif, dan lain-lain. Nah, adab atau tata cara menggunakan sosial media untuk belajar memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online. Yang kedua, kita harus perlu menggunakan jaringan internet secara bijak. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Yang keempat, berbagi informasi penting. Yang kelima, menyerukan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Yang keenam, memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data. Yang ketujuh, mengimplementasikan sosial media dengan baik dan benar. Adapun tata cara adab bersosial media sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajasus. Yang ketiga, meneliti fakta. Yang keempat, menghindari namimah atau mengadu domba. Yang kelima, menghindari sukia. Yang keenam, bijak dalam bersosial media. Yang ketujuh, menghindari hal-hal negatif di media sosial. Itulah materi pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan diamalkan dengan sebaik mungkin. Saya Rita Mulia selaku guru akidah akhlak. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.